Kalau begini bisa dengar? Kedengeran nggak aku ngobrol? Halo semuanya. Volumenya, oh iya ya. Teman-teman bisa dengar? Udah? Oke, aku invite Kak Anas dulu ya. Oke. Halo teman-teman. Jadi, halo Kak Halo Anas. Gibi, Halo salam Gibi, kenal. salam kenal. Salam kenal Kak. Jadi aku sama Kak Anas sih baru pertama kali ketemu secara online Mm-mm. melalui live PB hari ini. Tuh, jadi teman-teman hari ini kita akan ngobrol santai lagi dengan tema mencintai tanpa merendahkan diri. Bisa. Jadi sebenarnya ngobrol santai by perempuan berkisah ini adalah salah satu program dari PB yang membahas mengenai banyak isu-isu terkini dan merupakan media untuk berbagi pengetahuan, berbagi pembelajaran bersama para narasumber yang kece. Salah satunya adalah Kak Anas, yang mana aku merasa sangat terhormat bisa jadi teman berbincangnya hari ini. Jadi ngingetin juga untuk teman-teman yang mungkin nanti ingin nonton kembali, bisa cek di IGTV-nya kita atau di YouTube-nya Perempuan Berkisah. Oke, jadi aku mau kenalan dulu nih, siapa sih teman ngobrol santai kita hari ini. Jadi yang aku tahu Kak Anas ini merupakan seorang psikolog anak dan remaja ya Kak ya. Mm-mm. Dan juga merupakan lulusan dari Universitas Indonesia. Dan di sosmednya, aku barusan stalking hari ini, Kak Anas ini sangat concern terhadap banyak isu-isu kesehatan mental, terus juga sering mengedukasi khalayak melalui konten-konten yang Kak Anas bagikan. Itu ya Kak. Mm-mm. Jadi Suara aku aku barusan feedback, ini dari aku apa dari sana ya? Dari tempat Gibi ya? oh di sini suara kakak enggak sih, jelas Oh enggak banget. ya? Ya udah, oke. Oh enggak ya? Coba teman-teman kasih tahu suara aku feedback jadi ada 2 kali enggak? Komen ya. Oke. Jadi aku tadi barusan nonton juga nih, Kak Anas kayaknya baru selesai live juga ya. Keren banget. Bahas tentang kegagalan dan kesehatan mental. Oh iya, tuh Iya, aku menggema sempet suaranya. oh gemak. Kayaknya dari tempat Gibi deh, apa kita perlu pakai earphone ya? Iya mungkin. Tadi aku pakai earphone gak banyak dengar. Bentar. Pasang dulu ya. Halo? Halo? Aku belum dengar suara Gibi. Kakak. Halo? Halo, kakak dengar nggak? Ya, Nah, dengar. Tapi suaranya kok masih ya 2 kali ya? masih mantul ya. Oke, gimana ya? Kenapa ya? Bentar, aku coba pindahkan dekat laptop kali ya. Heeh. Apakah masih mantul kak? Tes. Iya, Padahal suara aku keluar. suara kakak di aku sangat jelas loh. Oh iya, jadi suara aku tuh ada satu, terus nanti muncul gemanya. Gak jelas Kak Anas yang hilang. Kak Anas yang gemak. Oh iya, ya udah coba ya. Coba ya. Jadi ini Kak, aku udah waktu itu dari PB sendiri pernah bikin Q&A nih, yang pembahasannya juga tentang mencintai tanpa merendahkan diri. Dan itu aku sebenarnya mau tanya pertama untuk pembuka itu sebenarnya kenapa sih Kak persoalan ini tuh penting untuk dibahas? Karena kan sebenarnya emang kita sebagai makhluk sosial kan selalu berelasi dengan orang lain gitu. Nah, sebenarnya kenapa kok kita perlu membahas hal ini dan mengapa banyak orang yang harus tahu cara untuk mencintai tanpa merendahkan diri sendiri itu tadi. Iya, thank you ya Gaby udah
bawa topik ini, dan di polling perempuan dan kita di juga polling udah perempuan bahas ini. kita juga udah bahas ini. Suaraku masih menggema, aku tidak tahu kenapa. Tadi sih waktu Instagram salah sebelumnya nggak ada. Salah sebelumnya nggak ada. Iya. Suaranya mantul jadi 2. Ya. Halo? Bentar. Mm-mm. Udah? Udah, Kak. Oke. Dah, beres. Iya. Masih ada. Nggak tahu deh, aku agak gaptek jadi nggak ngerti. Nanti teman-teman boleh kasih input. Iya. Kenapa? Biar suaranya nggak 2. Jadi, Oh, udah, Kak. tadi waktu coba ya. Halo? Iya, aku dengar. Jadi ini isu yang penting karena kesehatan mental kita ditentukan dari relasi kita dengan orang-orang di hidup kita. Dan esensinya manusia itu bukan hanya kita bisa dipenuhi kebutuhan fisik, tapi kita juga punya kebutuhan mental, kebutuhan emosi juga, gitu. Speakernya yang nyala dimatiin. Oke. Terus, dan kalau kita nggak jelas, kalau kita nggak memenuhi ini atau kita tidak menyelesaikan ini, mau sama siapapun di dunia ini, mau kita 10 kali ganti pasangan, kita tetap merasa minder atau not good enough. Karena dalam kesehatan mental dan yang aku sendiri kerjakan buat diri aku sendiri, karena aku juga dulunya insecure, sangat mudah takut ditinggalkan dan punya gambaran diri yang buruk, terlepas dari prestasi akademis aku bagus. Jadi kan mungkin teman-teman juga ngalamin ya, ada orang-orang yang prestasi akademisnya bagus tapi kok tetap aja insecure dan minder, dan hanya kita yang tahu gimana parahnya overthinking kita sehari-hari ya, atau pas malam-malam di atas jam 11 malam. Nah, kita percaya dalam kesehatan mental, our relationship with ourselves, relasi kita sama diri kita, itu menentukan bagaimana, atau set the tone, menentukan standar bagaimana kita berrelasi dengan orang-orang lain di hidup kita. Jadi kalau kita lagi ada di relasi yang toksik, atau pasangan kita itu tidak bisa menghargai kita sebagai manusia, sangat-sangat. Jadi dalam kesehatan mental itu kita tidak mau tuh yang terlalu ekstrim ya, terlalu posesif, terlalu galak, terlalu lemah. Kita mau yang di tengah-tengah. Ada respect, ada relationship, ada boundaries juga. Sayang deket sama pasangan, misalnya sekarang saya jalani dengan pasangan saya, saling mencintai, tapi kita nggak berbagi password handphone loh. Dia punya password sendiri, saya punya password sendiri. Terus kalau misalnya kita mau mau eksplorasi fisik atau apapun, kita akan tanya, kamu lagi mau nggak? Atau kamu lagi pengen nggak? Atau termasuk boundaries emosi, dimana ketika saya mau curhat tentang atau mau cerita tentang emosi saya akan tanya, kamu punya waktu 20 menit nggak? Aku lagi pengen cerita. Gitu. Jadi kita tuh bukan berarti pasangan kita tuh samsak emosi loh gitu, dan ini perlu kita pahami dulu, healthy boundaries gitu. Makanya waktu itu udah sempat ngomong sama perempuan berkisah, semoga suatu hari kita bisa bikin webinar bersama, karena ini perlu dikerjain dalam workshop supaya teman-teman bukan cuma tahu di tataran pengetahuan. Ini kan kalau live Instagram ini baru awareness ya, tapi gimana memproses ke dalam diri supaya itu embedded di dalam diri gitu. Karena ini tentang penerimaan kita sama diri, dan yang kita sadar di orang tua kita atau kakek nenek kita 2-3 generasi lalu, memahami emosi itu kan belum kejadian. Jadi coba deh teman-teman ingat, kalau dulu sedih atau takut, orang tua responnya gimana? Secara psikologis yang kita pengen adalah orang tua tuh bisa ngomong gini, oh kamu lagi takut, iya nggak apa-apa ya dirasain takutnya, tapi mama atau papa temenin. Nanti kalau udah lebih enak, kita coba lagi yuk, gitu. Kalau lagi sedih, it's okay to be sad, nggak apa-apa. Lagi sedih, oh ya kamu pengen banget ya, tapi mama tetap nggak bisa kasih, gitu. Jadi respect, connect before we correct. Kita connect before we correct adalah I love you, but I cannot give it to you. Mama sayang kamu, tapi mama nggak bisa kasih. Termasuk ke pasangan.
oh ya aku sayang kamu tapi aku nggak setuju nih soal ini gitu loh. Jadi ada paradoks ini, dualitas ini yang kita perlu embracing, dimulai dari embracing ke dalam diri, supaya nanti kalau kita berrelasi dengan pasangan itu juga bisa kita lakukan. Jadi mau nggak mau, bukan hanya karena aku sebagai psikolog anak, tapi dari proses aku sendiri healing diri aku dan yang ada di dunia ini, kita perlu banyak inner child healing atau reparenting diri kita dari pengalaman-pengalaman yang tidak sehat dari masa lalu. Tentu pasti dari orang tua kita ada yang bagusnya juga, misalnya berlatih kerja keras atau apa itu kita bawa. Tapi yang jelek-jeleknya itu kayak kita buka program di laptop di Microsoft Word, kita bisa edit, revisi, save as yang baru supaya kita nggak hidup copy paste dari orang tua, atau bahkan kebahagiaan kita, definisi kita menjalani hidup tuh masih dikerangkeng sama orang tua. Dan ini nggak akan selesai teman-teman hanya dengan orang tua kita meninggal, tapi ini perlu diproses secara berkesadaran dan bisa kok, healing is possible. Nah, oke Kak, jadi yang aku tangkap bahwa segala sesuatu itu berawal dari diri kita sendiri untuk terlebih dahulu Kak. Betul, tapi memang kita yang dewasa ini terbentuk dari orang tua kita. Jadi setelah umur 23 tahun, kita itu perlu ambil tanggung jawab teman-teman untuk mengusahakan pemulihan psikologis kita, untuk mengusahakan kebahagiaan kita, untuk mengusahakan dulu memenuhi rasa kosong di dalam diri, karena mungkin dulu orang tua kita nggak pernah muji, kita nggak pernah diapresiasi. Jangan kita orang kan suka dibilang zaman sekarang bucin ya, budak cinta. Saya juga pernah menjadi bucin pada masanya teman-teman ya. Jadi kita semua pasti ngalamin fase itu, tapi selama kosong dalam diri nggak pernah diisi, jadi kayak kita kosong di dalam, kita mau orang lain sebagus apapun, pasangan kita nggak akan pernah cukup dan selalu rasanya kering. Tapi kalau kita self-sufficient kayak mata air, kita punya sendiri, kita rasanya udah penuh, udah kenyang, mau sama siapa aja rasanya enak gitu. Jadi apakah kamu pengen hidup yang lebih bahagia? Mari bergabung bersama kami. Kayak iya. Nah itu sih Kak, itu benar juga aku highlight nih di tulisan bagaimana fenomena bucin ini gitu. Dan jujur sebagai umur aku kan juga 23 tahun, yang mana aku juga pasti udah mulai berelasi secara romantis gitu. Terus berelasi dengan teman-teman kerja gitu. Aku mulai ketemu dengan lingkungan baru yang berbeda dengan ketika aku berteman dengan teman-teman di high school gitu, di kuliah gitu kan. Betul. Terus mulai agak gitu ya. Iya, jadi kayak yang aku lihat teman-teman aku pun kayak yang banyak mengeluh, aduh ini umur-umur dimana kita merasa bingung dengan diri sendiri, terus merasa kurang, nggak cukup baik untuk orang lain, untuk diri sendiri, dan kadang kita jadi cenderung jahat ke diri sendiri karena kita cuma melihat jeleknya kita aja gitu. Iya, kurang gitu. Iya. Nah, menurut lantas kalau aku kan kebetulan sedang sendiri nih Kak, tapi untuk teman-teman yang sedang berada dalam suatu hubungan romantis atau memiliki pasangan, gimana sih Kak caranya untuk tetap punya boundaries dan independensi dalam hubungan gitu? Ya, thank you ya Gaby udah bawa pertanyaan ini karena penting banget dan bagus banget. Yang pertama, teman-teman, kita perlu tahu dulu nih bagaimana otak manusia bekerja. Tidak perlu merasa bersalah kalau kita kok mikirnya yang negatif terus, padahal semua agama ngajarin kita untuk berpikir positif kan. Iya, motivator. Aku jelasin ya kenapa bisa kayak gini. Karena aku belajar perkembangan otak manusia gitu ya, neuropsychology. Jadi kita ini otaknya hasil evolusi manusia berburu. Nah, manusia berburu, leluhur-leluhur kita itu, mereka kan harus ingat jalan mana yang saya ketemu sama singa karena saya akan dimakan dan saya akan berbahaya, mengancam. Dan jalan mana yang saya ketemu buah-buahan, ketemu padang rumput. Nah, untuk survivor, untuk bertahan hidup, yang perlu kita ingat yang mana? Ketika kita mungkin ketemu buah-buahan. Enggak, otak kita akan mengingat yang negatif karena itu berbahaya kan? Oh iya. Jadi iya. Untuk bertahan hidup. Iya, mengingat kalau jalannya ini ketemu singa gitu. Jadi kita akan mengingat yang negatif karena maksudnya baik untuk menjaga kita aman. Nah, otak manusia memproses rasa aman secara fisik atau rasa berbahaya secara fisik maupun bahaya secara emosi itu sama. Apalagi waktu kita masih anak-anak,
orang tua itu pusat semestanya anak-anak. Makanya itu yang bikin saya semangat banget buat jadi psikolog anak gitu ya. Nah, buat anak, orang tua tuh segalanya. Sehingga apapun yang orang tua omongin itu bermakna banget. Kita aja yang udah dewasa, ketika kita ketemu gebetan atau pasangan, mereka kesel sama kita atau bosen, terus mereka bilang, aku udah capek sama kamu, aku mau pergi aja dari hidup kamu. Pasti teman-teman pernah ngalamin perasaan rasa hati terpotek, terus sedih. Itu yang ngomong orang dewasa ketemu gede loh. Bayangin kalau kita lahir dari keluarga yang orang tua kita nggak tahu cara mengasuh dengan memahami emosi, lalu mereka sering banget ngancem-ngancem kita. Kamu kalau nggak makan, mama tinggalin ya. Kamu kalau nggak beres ini, mama pergi ya. Atau kamu ditaruh panti asuhan. Dan sampai tahun 2020, saya sering masih menemui orang tua dengan kata-kata seperti ini. Dugaan saya mereka nggak tahu efeknya separah itu buat kesehatan mental, dan itu cikal bakal orang jadi bucin di masa dewasa. Karena saking takutnya ditinggalin, yang penting saya clingy aja deh, walaupun ini membuat saya merendahkan diri seperti tema kita hari ini. Jadi itu yang perlu kita sadarin. Nah, tapi juga misalnya kita di masa remaja atau dewasa, ketika kita dapat feedback dari dosen atau teman kerja, ada 6 feedback nih, 4 yang positif, 2 yang negatif, cenderung kita ingat 2 yang negatif. Yang negatif, kita, ya benar. Itu proses otak kita wired that way. Maka nggak ada orang bangun pagi itu langsung I got the power. Adanya tuh kita kayak oh my god, kenapa harus bangun pagi ini lemah gitu ya. Kita harus usaha melatih otak kita seperti otot. Salah satu cara paling gampang adalah 1:5. Satu hal negatif yang kita ingat tentang diri kita, segera cari 5 hal yang kita syukurin tentang diri kita. Ini cara kita hijack otak kita. Tapi cara ini tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman yang sudah ada di hubungan toksik. Kalau enggak, kita jadi punya alasan, oh ya nggak apa-apa lah, saya masih sama dia, walaupun saya nggak dianggap manusia, saya nggak dihargai. Jangan, ini buat diri kita sendiri dulu. Jadi yang hari ini saya omongin, kita bangun dulu yuk healthy relationship, relasi yang sehat dan setara, yang penuh respect, penuh rasa cinta, menghargai dengan dari diri kita ke diri kita. Berapa banyak saya juga masih suka ngomong hal-hal negatif di kepala kita untuk diri kita. Ah, kamu gini aja kok nggak bisa sih, Nas? Kayak gitu. Itu si orang ini bisa gini kok kamu enggak. Ini kan habit yang datang dari hidup kita bertahun-tahun. Jadi kalau ini muncul, dikenalin aja. Oke, aku notice nih kamu lagi mikir gini. Tapi coba deh cari 5 hal apa yang kamu syukurin tentang diri kamu. Dan saya belajar untuk lebih bersyukur sama simple things. Apalagi selama pandemi ini kita berasa ya, buat saya adalah saya masih bisa bangun pagi, masih dikasih napas, masih ada air putih buat minum. Saya life is good, I can still breathing. Padahal saya nggak bisa nongkrong kayak dulu, terus mungkin secara keuangan juga terpengaruh. Tapi kita harus cari, teman-teman, apa yang membuat kita masih merasa hidup kita bermakna. Buat saya pribadi, sesederhana, besok pagi saya masih bisa minum kopi. Saya suka minum kopi, tapi kan cuma boleh sekali sehari. Jadi saya bilang sama diri saya, Nas, kita besok pagi bangun yuk, supaya bisa menikmati kopi lagi, atau menikmati pemandangan, atau lihat awan, atau lihat matahari terbenam, atau terbit. That simple things itu bisa menjadi semangat kita untuk menjalani hari. Nah, itu berarti kan ada sugesti dari dalam diri kan, Kak? Betul. Dari dalam diri kita. Nah, terus kalau pertanyaanku, gimana sih caranya itu mungkin untuk orang yang berada di lingkungan yang toksik, dalam hal ini mungkin dari keluarganya atau teman-teman terdekatnya, atau bahkan dia seringkali merasa sendirian gitu, untuk menangkal pemikiran-pemikiran negatif kayak gitu tuh caranya bagaimana? Iya, yang pertama kita terima dulu bahwa ini intens, dan emosi itu adalah pertama kenali emosi kita tuh ada banyak. Yang basic itu kayak di film Inside Out, ada emosi marah, senang, kecewa. Begitu kita remaja sampai dewasa, emosi yang muncul tuh mixed emotion. Mau tapi takut, malu tapi gengsi. Nah, gimana kita bisa paham emosi, dan sangat wajar, aku sangat bisa jelasin. Semoga teman-teman jadi kebayang kenapa umur 23 tahun ke atas emosi kita makin campur aduk, dan kita makin rasanya kok hidup tuh kayak nggak enak ya. Orang kita nggak pernah diajarin emosi dasar di SD. Harusnya ini pelajaran dari TK SD untuk mengenali emosi dulu. Kenalin, akui, rasakan, terima, lalu lepaskan. Cara lepasin emosi beragam, yang sehat ya. Kalau yang nggak sehat, saya juga pernah emotional eating, makan makanan donat. Iya, benar.
Kak Anas. Kok putus-putus ya di aku? Halo. Halo Kak Anas. Tes. Ya. Nah, ini baru. Iya. Terus olahraga juga ngebantu gitu. Jadi Benar. itu cara-cara rilis emosi. Tapi yang pertama-tama itu adalah sadarin dulu emosi, sadarin emosi yang muncul itu apa, terima, cek intensitasnya, akui, rasakan, lepaskan gitu. Jadi itu yang perlu kita pelajarin gitu, dan itu bagian penting dari memahami diri untuk bisa mencintai diri kita sendiri. Lalu saya belajar 1 tahun ini, teman-teman, saya coba ke diri saya untuk ngomong, ini juga hasil saran dari psikolog yang saya datang sebagai klien. Kita belajar ngomong sama diri sendiri, saya mau belajar mencintai diri saya yang hari ini. Aku mau belajar menerima diri saya yang hari ini. Ini adalah bentuk self-care sederhana kita yang bisa kita lakukan tiap hari. Tapi kalau dilakuin terus-menerus dalam 2 minggu, sebulan, 3 bulan, terjadi perubahan dalam cara kita memandang diri, dan habis itu cara memandang hidup berbeda. Lalu kalau lingkungan kita terlalu toksik, itu sebenarnya secara konkret, sebenarnya itu seperti kayak luka bakar tingkat 3, teman-teman. Teman-teman nggak akan bisa jalan itu sendiri, nggak akan berdoa aja cukup. Butuh proses psikologis dan manusiawi. Emang orang kalau perutnya kebuka, nggak dioperasi, didoain aja sembuh. Gitu. Nah, jadi teman-teman sangat aku rekomendasikan untuk cari bantuan profesional, konseling ke psikolog. Biasanya teman-teman kalau butuh rekomendasi boleh DM aku, nanti aku rekomendasikan psikolog yang cocok untuk membantu isu teman-teman. Karena ini seperti kita belajar diving. Berani nggak belajar diving ke dalam diri kalau kita nggak pernah dipandu? Yang ada nanti kita tersesat sendiri ya sama pikiran kita. Jadi belajar dulu sampai udah ahli, nanti lama-lama kamu punya skillnya sendiri. Oke, saya ulang ya. Tahapan mengenali emosi adalah pertama disadarin dulu. Kalau biasanya emosi itu kerasa di tubuh, teman-teman. Coba teman-teman perhatiin. Kalau emosi sedih itu kerasanya di mana? Ini nggak ada benar atau salah karena tiap orang punya preferensi. Saya pernah nanyain ini ke 30 orang di satu ruangan. Kalau pas saya tanya, kamu ngerasain sedih di mana? Ada yang ngerasa sedih itu di dada. Ada yang ngerasa di mata, makanya gampang nangis. Ada yang sedih itu di kepala. Beda-beda tiap orang. Lalu yang kedua, perasaan marah. Marah tuh kerasanya di mana sih di badan? Kalau saya jadi psikolog anak, ini saya ajarin dari anak umur 5 tahun. Sekarang karena kita belum diajarin, kita belajar dari sekarang, teman-teman. Karena otak kita tuh plastis seperti otot, bisa berubah. Jadi belajar dari sekarang. Emosi senang kerasanya di mana? Emosi kecewa di tubuh rasanya di mana? Lalu emosi yang kita rasain sekarang ini, kita kenalin, sadarin intensitasnya. Udah namanya termometer emosi. Dari skala 1 sampai 10, seberapa intens emosi yang kerasa. Kalau perlu, biar kekinian itu bisa pakai apps Moodpad. Biasanya udah sering nonton aku, udah suka aku ceritain apps Moodpad, tidak berbayar. Nanyain 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, apa yang kita rasain. How do you feel this morning, Anastasia? Nanti siang ditanyain. Setelah 7 sampai 10 hari, dia keluar grafik emosi kita dan energi kita. Dari sini, kita jadi dapat pemahaman lebih dalam lagi tentang emosi dan energi kita. Terus abis itu tadi kan disadari, diterima, dikenali, diakui. Oh ya, saya lagi kecewa. Nah, kalau kita menjadi teman yang baik, itu ada, atau jadi orang tua yang baik, apapun emosi yang anak rasain, kita terima dulu. Oh iya, kayak validasi pesen GoFood gitu loh ya. Oh ya, sesuai aplikasi ya, Bu, Ibu pesennya sate ya. Nah, oh ya, sesuai emosi ya. Kalau aku dengar kamu lagi capek ya sama skripsi kamu ya. Oh ya, aku dengar kamu lagi sedih. Jadi diterima dulu pengalamannya. Kan kalau kita orang Indonesia suka gini, ya udah sabar aja. Orang lain tuh lebih susah. Kalau kamu bersyukur, namanya tidak validasi emosi. Nggak? Kamu ngasih satu makanan, bener-bener itu rasa emosinya. Makanya anak-anak itu ketika mereka bilang sesuatu tuh sulit, walaupun buat kita receh banget nih, oh iya sulit ya buat kamu. Ya, kita cari cara yuk gimana lebih gampang gitu. Jadi sama pasangan yang sehat juga kayak gitu. Pasangan yang sehat adalah membantu memahami, pasangan yang sehat itu adalah memahami perspektif kita. Mungkin dia juga nggak setuju, tapi dia terima, oh buat kamu ini susah ya.
Tapi gimana ya caranya supaya kamu merasa lebih enak dulu, karena when we feel better, we behave better. Ketika perasaan kita lebih enak, perilaku kita juga jadi lebih enak. Lalu cara-cara melepaskan emosi yang lebih sehat, aku berlatih napas. Di YouTube ada napas 478. Aku lagi belajar namanya Buteyko Breathing Technique. Ada Mbak Adeline Windy atau Mas Gobin. Siapa ya, aku lupa namanya, Mbak Adeline Windy deh, di tag di Instagram. Terus aku belajar belly breathing, ujjayi breathing, itu di YouTube juga ada. Atau ikut Pishi Yoga selama di pandemi ini di Instagram. Relaksasi, terus afirmasi ke diri sendiri sambil nafas, bilang, saya mau belajar menerima diri saya yang hari ini. Aku mau belajar mencintai diri saya yang hari ini. Aku mau belajar merasa cukup dengan diri saya yang hari ini. Ini merasa cukup ini adalah kunci, teman-teman, karena biasa seumur hidup kita merasa not good enough, ya kan? Yes. Kita nggak merasa not good enough, kita pikir kita tuh lengkap karena pasangan. Dan ini salah kaprah juga dari lagu-lagu. Semoga teman-teman yang sudah lebih sadar akan mencintai diri sendiri dulu dan merasa penuh dan utuh dulu, bikin lagu ya. Aku nggak punya bakat soal bikin lagu nih. Yang bisa aku sharingin nanti teman-teman yang bikin lagunya, bahwa kita itu harus utuh dan penuh dulu dengan diri kita, baru kita bisa merasa utuh dan penuh bersama orang lain. Tapi bukan dari kita kekosongan terus kita cari orang lain buat ngisiin ini. Untuk Nggak mengisi. akan bertahan, teman-teman, gitu. Kita perlu belajar merasa cukup dengan diri kita yang hari ini, gitu. Dan itu dilatih. Kalau nggak bisa, pergi konseling ke psikolog, karena mungkin banyak pengalaman-pengalaman kita di masa kecil yang dulu kita nggak divalidasi emosinya sama orang tua, dan itu ketahan, kesimpan. Terus tadi dilepaskan dengan relaksasi, afirmasi, nulis jurnal. Aku ngerasa apa, everything you are feeling is valid. Tapi tulisnya di kertas, jangan taruh di Instagram. Soalnya kan ada jejak digital ya. Nanti Benar. kayak awan. Kalau teman-teman yang punya anak boleh baca buku dan bisa baca dalam bahasa Inggris, aku saranin baca The Whole Brain Child by Daniel Siegel. Dia cerita di situ kalau emosi itu kayak awan. Hari ini kayak awan mendung, nyata nggak? Nyata. Tapi nggak Tapi besok selamanya. benar. Jadi kita bisa kenali, oh ya lagi beste ya, iya nggak apa-apa, tapi nanti hilang. Makanya kalau kita nulis curhat di Instagram atau Twitter, takutnya emosinya lagi intens, emang bener ntar besok kita nyesel, kenapa ya gue nulis gini. Iya. Jadi Udah banyak yang tahu juga. Tulisnya di kertas biasa, atau pergi ke psikolog, karena itu kita dibantu namanya holding space untuk aman. Lalu kita bisa berolahraga, teman-teman cari olahraga yang cocok buat tipe teman-teman, itu untuk bantu rilis emosi gitu. Bahkan dulu aku pernah dalam keadaan depresi itu sangat terbantu dengan olahraga teratur yang menyenangkan, bukan olahraga buat fokus tapi ningkatin endorfin kita. Tadi udah ada pertanyaan ya. Cara menghilangkan perasaan tidak berharga dalam diri setelah ditinggal pasangan. Pertama, diakui dulu, oh ya, saya lagi rasa kehilangan. Rasanya kehilangan ini nggak enak. Dideskripsiin rasa kehilangan ini seperti apa. Apakah seperti awan, atau seperti durian berduri-duri, atau rasanya kayak layangan putus saya, disimbolisasi. Yes. Lalu abis itu Jadi kayak kita menganalisis menganalisis emosi kita dulu ya, Kak. Mendeskripsikan supaya nyata. Kalau nggak kan emosi abstrak. Oh iya. Dan kita hilangkan kalau kelihatan bentuknya. Lalu kita terima dulu. Lalu kita kalau pengen nangis ya nangis aja. Dan ketika kita lagi berduka, ada 5 siklus dalam berduka. Grieving cycle bukan hanya berlaku pada saat kita kehilangan orang yang kita sayang meninggal, tapi kita berpindah peran, kehilangan orang dalam hidup kita, berganti status dari tempat yang familiar kita pindah ke tempat merantau, itu juga ada grieving cycle. Dimulai dari pertama denial, enggak kayaknya saya masih bisa kok sama dia. Yang kedua adalah anger, aduh kenapa ya dia kok tega-teganya ninggalin saya atau nyakitin saya. Tahap kedua lewat marah, sedih, sadness. Nah ini biasanya mulai muncul salah-salah sedih, diterima, dilewatin. Habis itu yang keempat bargaining. Oke, sekarang dia udah nggak ada di hidup saya akui saya masih terluka, tapi saya juga punya hal-hal baik dalam hidup saya pengen saya kerjain. Lalu tahap 5 acceptance. Tapi percayalah bahwa grieving cycle atau segala sesuatu tentang emosi manusia bukan seperti jalan tol, tapi lebih kayak lagu Syahrini, maju mundur cantik. Udah rasanya maju mundur. Tiba-tiba dari Spotify muncul lagu yang dulu suka dikasih sama mantan. Waduh. Dari memori muncul, diterima.
Oke, jadi kita menerima emosi kita teman-teman di usia sampai dewasa, itu pun mirip kayak kita lagi pampering sisi diri kita umur 5 tahun. Apalagi ketika emosi-emosinya lagi relapse atau muncul. Oh ya, Anas lagi ngerasa takut ya? Atau Anas lagi deg-degan ya? Iya, nggak apa-apa ya kita terima. Oh, Anas sedih ya keingetan waktu zaman itu ya? Iya, nggak apa-apa, diterima aja. Setelah proses diterima ini, ya tadi latihan napas, dan belajar nemuin lagi hal-hal bikin kita punya rasa berharga. Tapi kalau dari masa kecil kita punya trauma itu seperti luka bakar tingkat 3, jadi kita perlu dibantu profesional. Dan biasanya kalau nggak terlalu parah, 3-5 kali sesi aja, itu kita terbantu. Tapi kalau secara umum, yang saya sendiri juga alamin sebagai klien, seperti saya perlu ke dokter muka untuk menghilangkan jerawat saya, itu butuh proses 3-6 bulan. Untuk proses jerawatnya itu dibantu secara alami, demikian juga emosi manusia. Jadi dalam 3-6 bulan teman-teman akan terjadi perubahan hidup. Selama pandemi ini ada klien saya baru saya tanganin 4 kali sesi, dia ngerasa jauh lebih bagus dalam menghadapi hidup, lebih ceria. Tapi saya bilang perubahan yang akan menetap terus itu 3-6 bulan. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Jadi handle ourselves with care. Emosi itu tadi ada tingkat kayak gradasi luka bakar. Kalau cuma kecewa pesan makanan online nggak datang, itu kan mungkin kayak kita kebeset, terus luka dikit bisa hilang sendiri. Berdarah dikit. Ketika kita kehilangan atau dikecewakan, dikhianati, dijahatin sama orang yang penting di hidup kita, itu setara sama luka bakar tingkat 3. Makanya banyak orang yang ketika pengalaman emosinya tidak ditangani dengan baik, saya tidak pernah meremehkan patah hati, karena patah hati yang tidak tertanganin itu bisa masuk ke lembah depresi. It's very real. It's very serious, tapi ada juga cara pertolongannya. Kabar baiknya itu, teman-teman. You don't have to suffer alone. Jangan hidup menderita terus. Nah, ini juga ada pertanyaan yang relate sama yang mau aku tanyakan. Jadi kadang kan dalam relasi atau dalam menjalin hubungan dengan seseorang, tanpa sadar kita tuh sedang merendahkan diri. Jadi banyak orang yang bahkan dalam relasi pun dia nggak menyadari bahwa sejatinya dirinya tuh sedang direndahkan oleh orang lain. Lantas sama kayak salah satu lagu Indonesia sih. Tadi kan Kak Anas juga sempat menyinggung mengenai lagu, ada yang liriknya bahwa aku yang minta maaf walau kau yang salah gitu. Terus iya. Lagu yang seperti itu gitu. Mengganggu edukasi saya soal kesehatan mental ini. Iya benar, dan saya mendengarkan lagu itu ketika masih dalam lingkup hubungan toksik, dan membuat aku mikir juga, alah nggak apa-apa kan, toh banyak juga ternyata yang seperti itu. Jadi saya memaklumi hubungan itu sendiri. Jadi bagaimana, kenapa sih sebenarnya kok orang-orang itu susah? Bahkan kadang waktu itu aku dibilangin temanku bahwa hubungan kamu toksik, bahwa kamu tuh harus lepas dari itu, tapi nggak bisa gitu. Betul. Jadi kita masih memaklumi aja gitu. Karena teman kamu bukan konselor, dan teman kamu nggak belajar cara menangani emosi dan kesehatan mental. Kalau kita pergi sama ke psikolog yang relasi, saya sangat rekomendasi teman saya itu, kalau dicari di Instagram namanya Pinar, Rebecca Pinaima. Dia sangat ahli membantu orang-orang dewasa, usia dari mahasiswa sampai dewasa untuk lepas dari toxic relationship. Dia bilang gini, ketika kita lagi toxic relationship itu kan kita ada adiksi ya, bahwa bersama ada kehadiran orang walaupun dia toxic itu lebih mending daripada tidak ada sama sekali kan, gitu. Sehingga itu rasanya seperti seseorang tuh lagi tinggal di rumah yang kebakaran, tetap punya rumah tapi kebakaran, berasap. Jadi yang kita perlu bantu adalah membantu dia menyadari, kamu sadar nggak sih hubungan kamu itu nggak selalu menyenangkan, nggak selalu bikin kamu merasa aman secara emosi. Kamu sadar nggak sih hubungan kamu nggak membuat kamu dihargai sebagai manusia loh dengan seluruh potensi hidup kamu. Kamu merasa kamu merasa nggak sih bahwa ada hubungan lain yang kamu bisa bangun pagi rasanya lega, kamu rasanya bisa makin mengoptimalkan diri kamu gitu. Kalau di level ini aja belum bisa, ya nggak apa-apa, berarti bilang enggak, nggak apa-apa, ini oke kok buat saya, oke. Jangan dipaksa. Lalu habis itu yang kita bisa lakukan adalah menemani, I'll be here for you. Lalu kita bantu kasih dia pandangan-pandangan akan relasi yang jauh lebih sehat, sampai suatu hari dia mau. Kalaupun dia mau, kita bukannya memutuskan, kita akan bilang, oke, sekarang kamu udah sadar, tapi at your own readiness. Tergantung kesiapan kamu, kapan kamu pengen mengakhiri, dan perlu dibikin persiapan, karena kan mengakhiri sesuatu tuh berat.
Jadi jangan benar. dipaksa. Kenapa kita nggak boleh paksa? Ini adalah prinsip empowering juga, pemberdayaan. Kalau kita paksa, itu seperti orang lagi tinggal di rumah yang kebakaran, kita langsung tarik dia dari rumah yang terbakar keluar, nanti dia bilang sama kita, kok saya rasanya nggak enak nggak ada di rumah itu lagi, gara-gara kamu kan saya keluar. Benar-benar. Nanti dia meminta Yes. tanggung jawab kita akan kebahagiaannya dia. Padahal kita mau membuat dia merasa tahu bahwa bahagia kamu ya kamu sendiri yang usahain, bukan karena ada atau tidak ada pasangan. Rasa berharga kamu ya karena dari dalam diri kamu, bukan karena ada atau tidak ada pasangan, atau bukan karena kata-kata orang lain gitu. Jadi ini kayak membangun immune system ya secara emosi gitu teman-teman. Jadi kalau kamu sudah mau keluar dari hubungan yang toksik, seorang konselor atau psikolog atau teman yang paham emosi dan kesehatan mental akan membantu kamu mengenali lagi daya-daya kekuatan dari dalam diri kamu. Lalu kamu tahu sendiri cara buka pintunya kemana, dan kamu udah punya modalitas. Nanti kalau ada rasa-rasa sakau itu menghadapinnya gimana? Rasa sakau terhadap hubungan ya, bukan sakau narkoba. Hubungan tuh lebih sakau daripada narkoba. Lebih sakau, lebih adiktif. Jadi analoginya juga seperti kita lagi di dalam berkubang dalam lumpur. Seorang psikolog yang baik akan membantu kamu menyadari, memvalidasi, iya kamu lagi dalam lumpur ya, nggak enak ya. Tapi kamu sadar nggak kamu punya kaki kamu bisa kamu pakai untuk berdiri, untuk pergi ke pinggir danau, dan saya akan tunggu kamu di situ. Tapi kapan kamu berdiri, terserah kamu. At your own readiness. We are very respect the other person. Karena kita itu nggak bisa ngambil hidup orang lain, dan ini yang perlu kita ajarin dari orang tua ke anak. Seringkali orang tua di Indonesia masih otoriter. Padahal anaknya perlu dilatih memilih. Menurut kamu oke nggak ya ini? Iya sih emang enak ya makan es krim, tapi kalau lagi batuk oke nggak ya gitu. Jadi bukan langsung nggak boleh. Dayanya dari dalam nggak tumbuh. Padahal dia harus tahu konsekuensi dan kenapa dia pilih sesuatu, and at our own readiness. Itu yang penting. Good. Terima kasih Kak. Ini ada satu lagi nih pertanyaan titipan yang ada hubungannya dengan apa yang Kakak jelaskan. Apa menjadi dependen atas kehadiran pasangan itu juga bentuk merendahkan diri. Karena aku suka cemas dan susah tidur sendiri, baru bisa tidur ketika bersama pasanganku. Apakah kalau kita selalu tergantung dengan pasangan atau dependen terhadap pasangan itu juga bentuk merendahkan diri sendiri, Kak? Oke. Saya LDR sama pasangan saya juga jauh lebih mudah tidur kalau sambil teleponan. Tapi yang kita mau pelajarin dalam kesehatan mental tuh spektrum teman-teman, bukan hitam putih, bukan 1-0. Lalu kita melihat level ketergantungan dalam hal apa sih gitu. Itu yang perlu kita kenalin dulu, dari skala 1 sampai 10 seberapa intens level ketergantungan kita. Ya yang kita butuhin dalam berhubungan ya ada ketergantungan tapi secukupnya, kayak lagu dangdut Septi Vera yang sedang-sedang saja. Tapi kalau mau mutusin, jadi dalam hidup kita ada 100% gitu ya, 85% keputusan harus tanya pasangan. Ya kayak pasangan itu kayak pacaran sama anak kecil lah, kayak gitu. Kita harus 50-50, bahkan untuk hal-hal terkait pekerjaan mungkin kita lebih tahu daripada pasangan kita, kalau kita cuma sharing aja ke pasangan kita gitu. Jadi mungkin itu, dan itu mungkin bisa jadi topik kalau nanti diusulin ke perempuan berkisah, bikin webinar healthy check up. Jadi jangan cuma check up buat kesehatan fisik, tapi check up relationship kamu cukup sehat nggak ya. Jadi hal yang tingkat apa ini, yang ringan-ringan dulu gitu. Jadi kita tahu, kalau nggak kan kita nggak tahu yang sehat itu yang kayak gimana. Terus gimana sih sebenarnya Kak strateginya untuk meminimalisir hal ini terjadi? Kayak kan kadang kita tuh nggak tahu kan boundaries yang harus kita miliki dengan pasangan itu seperti apa, setebal apa. Dan akhirnya kalau kita nggak tahu, kadang kita seringkali masih memaklumi, ya emang dia kan pacar aku, makanya dia boleh-boleh aja dong ngecek HP sampai kayak gitu. Iya. Kalau di sini ada orang tua yang mendengarkan, tugas orang tua pertama-tama menginstall software download tentang healthy boundaries ke anak. Makanya kalau orang tua yang mau belajar tentang healthy boundaries itu, kita akan izin sama anak atau kasih tahu anak ketika mau cium boleh nggak cium, boleh nggak peluk, mandiin tuh kita kasih tahu gitu ya. Karena anak perlu belajar, tubuh saya itu otoritas saya loh. Terus masuk kamar ketok dulu nanti kalau udah remaja, dan orang tua respect ini, karena kan otak kita itu belajar lewat pengalaman. Kita nggak bisa kasih ke orang lain apa yang kita belum mengalami. Maka untuk belajar healthy boundaries di usia remaja atau dewasa, saya sih sangat terbantu dengan sesi pergi ke psikolog sebagai klien kesehatan mental. Itu biasanya yang pertama-tama kita dilatih punya healthy boundaries. Saya itu belajar tentang
healthy boundaries dimulai dari self care diri yang tadi 5-10 menit sehari, luangin waktu hanya untuk diri saya, relaksasi. Biasanya saya bikin jadwal terlalu padat, atau dulu itu saya tuh nggak bisa bilang enggak ke orang, selalu iya-iyain orang, nggak enakan. Nah ini tuh rentan banget deh ngalamin kondisi toksik gitu kan. Lalu healthy boundaries itu tadi ngomong ke diri sendiri. Jadi kalau kita selalu menggunakan kata-kata negatif dalam pikiran, jangan langsung ubah ke negatif, jangan langsung ubah ke positif, tapi stop aja. Oke, sadar. Oke, Anas udah ngomong mengkritik diri terlalu negatif nih ya. Stop ya Nas, di stop dulu awalnya. Lalu tadi belajar ngomong afirmasi, saya mau belajar menerima diri saya yang hari ini. Kan nggak langsung ke positif. Jadi kalau kayak Gigi mobil nih teman, kalau kita dari yang minus ke 0 dulu, jangan langsung ke 5. Otak kita nganggapnya lebay lu Nas ya kalau ngomong, aduh Anas kamu adalah orang yang hebat, kayak lebay ya, kayak begitu dia ngerasa itu nggak genuine, nggak akan masuk ke otak kita. Gitu. Benar. Salah satu cara self care yang perlu juga dibangun habitnya itu, aku cerita habit di sini karena aku rasa ini kan edukasi publik. Nanti kalau udah ngelakuin habit ini kok nggak berubah, teman-teman butuh bantuan pergi ke profesional ya. Habit yang lain itu adalah dengan teknik Ho'oponopono. 4 kata, 4 magic words. I forgive me, thank you, and I love you. Jadi silahkan tiap hari, tiap malam ngomongin ke diri sendiri. Maaf ya hari ini aku udah gini-gini. Maaf ya Nas, jadi kayak ngomong ke dalam diri sendiri. Makasih ya Nas, hari ini udah kerja, udah ikutin acara ini. Terus kita juga kasih apresiasi ke diri sendiri. You are all, it's okay Anas, it's okay gitu. Jadi kayak ngomong ke diri sendiri kita di usia kita 5 tahun. Lalu kita kasih kata-kata yang menyemangati, misalnya kayak terima kasih ya Anas hari ini udah berusaha mengerjakan yang ini, kita besok coba lagi. Makasih ya Anas hari ini udah mulai menyadari ada pikiran-pikiran yang negatif dan gak diterusin, karena seringkali kalau dulu saya nggak sadar itu kan satu pikiran negatif terus udah spiraling down ya. Jadi kita harus kayak sirkuit, kita harus yang cut. Oke, stop dulu gitu ya. Begitu. Jadi itu yang betul. Jadi benar nih dari Dinar, dari komentar negatif di hold dulu, ditahan. Oke, ini udah mulai negatif, kita kasih nama ini negatif. Tarik nafas, terus habis itu kita terima dulu. Oke, ini ada yang negatif, tapi aku mau belajar mencintai kamu yang hari ini, yang netral, baru yang positif. Tapi ini belum tentu buat tiap orang dalam 1 hari langsung bisa ke semua. Kadang-kadang 1 tahun ini yang saya lakukan ke diri saya cuman aku mau belajar mencintai diriku yang hari ini. Ada hal-hal dalam hidup aku yang bikin aku frustasi sama diri aku, yang kayak, kok Anas kok gitu aja bikin salah sih gitu kan. Itunya muncul. Terus sekarang gini, itu muncul terus kayak, aku mau belajar menerima Anas yang hari ini. Gak apa-apa ya Anas, it's okay. Self-hug gitu. Jadi aku masih melakukan itu teman-teman gitu. Karena itu bukan mode otomatis, karena bertahun-tahun hidup aku ya aku cuma tahu yang negatif gitu. Oke. Terus kalau misalnya kita nih Kak sedang dalam suatu relasi di mana bukan kita yang sebenarnya kita adalah sebagai orang yang direndahkan oleh orang itu. Lantas apakah satu-satunya jalan kalau misalnya dalam relasi romantis adalah putus, atau kalau dalam relasi dengan teman apakah kita menjauhinya, ataukah ada cara lain di mana kita bisa stand up for ourselves kayak gitu? Iya. Tadi balik lagi, segala relasi di luar diri kita, indikator bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, bagaimana relasi sehat kita ke diri sendiri. Jadi ketika itu muncul, bukan langsung putusin pacar ya, tapi tanya ke diri sendiri, sejauh ini, selama ini hubungan saya sama diri sendiri gimana ya? Gitu. Self-reflection dulu ya? Kalau itu sendiri udah nanya dan belum terbantu pergi ke profesional sebagai klien. Aku kan psikolog anak, aku pergi ke psikolog dewasa untuk dibantu bahwa aku dulu punya pasangan yang unavailable secara emosi, dia nggak ngerti emosi karena aku sendiri juga nggak mendengarkan emosi-emosi yang ada di pikiran di dalam diri aku. Aku tabrak aja terus karena aku ngejar keidealan achievement hidup yang disukai orang lain gitu. Jadi menariknya, begitu aku mulai belajar self-care sama diri, kenalin diri sendiri, memberi ruang pada emosi-emosi aku, tanpa aku banyak cincong minta pasanganku berubah, dia berubah loh. Mas. Gitu, jadi ya, dan dalam hubungan aku bersama pasanganku 12 tahun ini, dia berubah karena aku yang memproses diri aku. Inner work itu benar-benar sangat-sangat powerful, tiada hasil mengkhianati usaha kalau dalam kesehatan mental teman-teman.
kecuali pasangannya sudah sangat toksik, tapi kita udah lakuin dulu PR kita, karena pasti ada sesuatu di diri kita deh, kayak ini loh, kayak magnet, apa sih yang bikin kita kok ketariknya sama orang-orang begini mulu. Mungkin frekuensi hidup kita, frekuensi diri kita, keberhargaan diri kita terlalu rendah. Naikin vibrasinya dari dalam, seperti kita mematangkan telur, direbus, jangan dipecahin dari atas, pecah. Tapi kalau dimatangin dari dalam, kita kenal diri kita dari dalam, kita akan bisa bisa berkembang dengan sangat-sangat indah dan enak. Ya benar. Kayak yang aku sering dengar dari teman-teman juga, ada kan teman yang baru keluar dari satu relasi toksik gitu. Terus kayak yang banyak yang bilang juga kayak aura kamu beda deh ketika dia sudah mulai mengenal dirinya sendiri, karena kebanyakan ya ketika orang berada dalam suatu relasi toksik gitu, atau aku sendiri juga pernah mengalaminya, terkadang kita perlahan-lahan itu kehilangan diri sendiri gitu loh Kak. Kayak yang kita juga nggak tahu pun harus ngapain gitu. Dan ketika kita benar-benar memutuskan untuk keluar, apa sih yang harus kita lakukan untuk pertama kali ketika kita memutuskan untuk keluar dari relasi toksik, terus kita menjadi independen sendiri, apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri atau value dari diri kita sendiri. Bahkan ada yang benar-benar ditinggal sampai merasa dia nggak berharga kayak gitu. Yang pertama, ada di dalam relasi ataupun tidak, kita tetap manusia independen. Healthy boundaries tetap harus kita respect dan harus kita omongin ke pasangan. Bagaimana kita tetap menghargai dan memberi ruang buat individualitas kita di hubungan dengan pasangan kita gitu. Misalnya saya sama pasangan saya tetap ada waktu kita hang out masing-masing. Malam-malam nggak selalu teleponan. Kalau lagi pengennya baca buku ibu kayak kita baca gitu loh. Jadi justru kita tetap punya mengembangkan diri sebagai individu. Nah, saya juga pernah nulis di Instagram saya juga ngerasa dapat pandangan yang salah tentang hubungan karena baca novel-novel teen lit, ceritanya ceweknya nungguin kalau sekarang yang ngapain, mending saya live Instagram pasangan saya kerja, kita ngobrol gitu kan, nggak usah terlalu jadi keset gitu buat orang lain. Terus yang kedua adalah yaitu give time untuk memproses diri kamu dulu, kasih 6 bulan deh. Dan apalagi kalau dibantu sama profesional di bidang psikologi, kamu akan tahu cara-caranya tuh gimana untuk membantu diri kita berdaya dulu dari dalam. Ya tuh jangan-jangan kitanya sendiri aja tuh yang vulnerable, dapat pasangannya kayak gitu. Dengan pasangan yang sama, saya memproses diri, orangnya berubah, sayanya berubah. Lalu kita bahkan hari ini belum bahas cara komunikasi dalam hubungan. Karena kita lahir di tubuh manusia, belum tentu loh kita tahu cara berkomunikasi yang sehat dengan manusia lain. Dan belum tentu kita dapat contoh berkomunikasi yang sehat dari orang tua kita di rumah. Sementara kita sebagai anak, kita copy paste kalau kita nggak sadar, kita menyerap apa yang diberikan oleh orang tua kita. Misalnya bapak kita otoriter, ibu kita iya-iya aja. Atau ibu kita yang dominan banget, bapak kita yang suami-suami takut istri, kan nggak seimbang. Yang kita butuh di tengah, setara tuh di tengah, semua diobrolin. Perempuan-perempuan juga perlu belajar kalau kita makin secure dari dalam diri, kita udah nggak pakai kode-kodean, nggak pakai ngambek, nggak pakai ghosting, nggak pakai handphone diilangin atau dimatiin. Kita belajar bilang, sorry ya aku lagi marah banget nih sama kamu, aku belum bisa ngomong sekarang, I need time. Itu bagian dari healthy boundaries. Nanti jam 4 kita ngobrol lagi. Udah jam 4 masih kerasa nggak enak, bilang, sorry ya aku pikir jam 4 aku udah enak, tapi aku belum bisa. Kasih tahu pasangan kita manusia, kita juga manusia. That's how we respect others gitu. Benar-benar aku benar-benar bisa relate dengan obrolan hari ini sih, karena sebelum aku sendiri saat ini, sebelumnya aku pernah berhubungan dan aku juga berada di situasi yang kesulitan untuk mengekspresikan emosi gitu. Iya. Dan itu juga berpengaruh dalam hubungan. Jadi kayak ketika aku marah, aku lebih suka diem terus menghilang lama. Padahal kan seharusnya itu bisa dikomunikasikan. Dan itu emang ternyata ketika aku mendapat pencerahan hari ini, itu memang bisa bukan salahnya pasangan aku aja. Saya juga dari diri aku sendiri yang belum bisa memproses emosi itu tadi. Iya. Jadi berarti kuncinya ketika kita mau memulai hubungan yang sehat atau yang bagaimana cara untuk mencintai tanpa merendahkan diri adalah dengan mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu ya Kak.
Betul. Jadi Dan seringkali, dan bagus banget tuh Gaby bisa sadar, iya ya kok aku di hubungan kalau marah aku malah diem. Bisa jadi ini mekanisme yang Gaby copy paste tanpa sadar dari pengalaman sama orang tua di rumah. Karena orang tua di rumah nggak mau tahu perasaan kamu, kamu biasa diem. Lalu emosi itu hanya bisa keluar aslinya kalau kita merasa aman secara emosi. Jadi kalau kemarin juga sama pasangan yang sebelumnya Gaby nggak berani munculin, mungkin Gaby sebenarnya nggak ngerasa aman-aman banget sama dia. Makanya emosinya nggak muncul. Percaya deh, iya, makin kita tahu rasa aman di dalam diri, kita tahu, oh toknya tuh gini ya rasa aman dalam diri. Kita tuh jadi punya radar mencari orang yang juga aman buat kita. Rasanya tuh kayak bantal, bukan rasanya kayak duri gitu ya. Sehingga emosi apapun bisa muncul dan aman. Dan walaupun emosi bisa muncul bukan berarti kita aku tuh kesel gini-gini, bukan jadiin pasangan samsak. Makanya buat aku tetap butuh pergi ke psikolog secara berkala supaya pasangan aku tidak aku jadikan terapis, karena peran dia hidup aku ya pasangan, bukan terapis aku. Dia juga nggak punya ilmunya, kerjanya teknik elektron, nanti aku jadiin kabel lagi gitu. iya. Dan kalau misalnya aku boleh kasih istilahnya testimonial, ketika aku ini kan aku benar-benar udah jalan 6 bulan aku sendirian gitu. Dimana di awal-awal emang aku ketika baru saja lepas pasti masih keinget ya Kak. Kayak benar yang Kakak bilang itu, kayak aku pingin balik, gimana ya, apa aku masih bisa balik ya, padahal aku sendiri juga memahami bahwa ketika aku balik tuh pasti hasilnya akan sama buruknya ketika aku sedang berhubungan gitu. Terus akhirnya aku memberikan waktu untuk diri aku sendiri selama 5 bulan atau 6 bulan ini. Aku kenalan lagi dengan diri aku ngobrol seperti yang Kak Anas sarankan, dan aku mulai mencintai diri aku sendiri, karena ketika aku dalam suatu hubungan tuh aku jadi sangat sibuk dengan pasangan aku gitu. Aku meletakkan perasaan pasanganku di atas perasaan aku sendiri gitu. Jadi aku slowly losing myself kalau aku bilang dulu itu. Jadi kayak aku nggak kenal lagi dengan diri aku sendiri, dimana tapi sedihnya adalah nggak apa-apa deh aku sedih, yang penting kamu bahagia, baik-baik aja gitu ya, bahagia. Dan itu kayak yang nggak sehat sama sekali, karena ya itu akhirnya kita kehilangan diri kita sendiri, kita nggak bisa mengolah emosi dengan baik, kita menjadi orang yang sangat menyebalkan dulu aku. Dan untuk lepas dari relasi toksik, menurut aku juga butuh orang-orang di sekitar yang mendukung. Itu penting sekali juga, penting juga ya Kak. Kalau misalnya ada. Iya, makanya kalau aku bisa titip pesan, kalau di sini ada orang tua, ibu yang udah punya anak, investasi kita buat anak adalah membantu dia merasa berharga dari dalam dirinya. Karena kalau dia merasa berharga dari dalam dirinya, dia nggak akan cari cinta sama orang yang nggak available emosinya, dia nggak akan cari cinta sama orang yang nggak bisa menghargai dia sebagai manusia. Tapi kalau kita di usia kita sebagai dewasa, please jangan buru-buru masuk ke pernikahan. Kita selesain PR kita dulu, karena kalau kita nggak selesain, kamu akan suffering banget di pernikahan, karena emosi kita masih emosi yang penuh luka-luka, teman-teman, gitu ya. Dan pernikahan itu tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Dan mitos bahwa punya anak itu membuat kualitas hubungan jadi bagus. Justru aku lagi campaign. Aku sampai ngerasa sebagai psikolog anak turun gunung nih buat cerita soal relationship, karena masalah emosi di anak dimulai dari dia melihat kualitas relasi orang tuanya. Jadi kalau ada orang zaman dulu bilang, oh saya bertahan di hubungan pernikahan yang tidak enak, yang toksik demi anak saya, itu salah. Justru kalau Anda, Bapak Ibu, mencintai anak kita, kita akan work on our marriage first. Kualitas relasi kita sebagai pasangan, sebagai suami istri dulu. Kadang-kadang kita di Indonesia perannya tuh 80% lebur jadi bapak ibunya, orang tuanya anak-anak. Padahal we are still individu. Kita tetap manusia dewasa, kita tetap couple. Awalnya kita couple kan. Relationship itu perlu dibangun. Makanya identitas kita itu ada banyak identitas yang perlu kita rawat dan jaga. Termasuk misalnya saya tetap merasa diri saya berharga sebagai Anas. Tanpa embel-embel psikolog pun saya tetap berharga, dan saya tahu apa yang saya suka dari diri saya. Kadang-kadang kita menggantungkan keberhargaan kita sama hal eksternal, sama status-status di luar diri kita, itu yang bikin kita sangat fragile, sangat rapuh untuk mendapatkan kondisi kesehatan mental yang gak oke. And it's a journey. Jadi enjoy your journey to knowing yourself more and more. Jangan dianggap ini pekerjaan sekali kayak ketok magic, teman-teman ya. It's a process. Enjoy the process. And we are on this together. Nah, itu sih yang benar, mungkin banyak
teman-teman yang nonton ini juga ngerasa relate dengan apa yang Kak Anas bilang atau dengan apa yang aku rasain, bahwa perjalanan menuju rasa nyaman dengan diri sendiri agar kita tidak direndahkan itu juga merupakan proses yang membutuhkan waktu, nggak bisa langsung instan. Oh, aku mungkin 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi, dan journey tiap orang itu kan beda-beda juga ya Kak. Iya. Beda-beda. Tapi kalau kita jalannya bener, kayak kita belajar berenang lah, nggak langsung mahir, tapi kalau jalannya bener, sense of progress, itu rasa ada kemajuan, itu rasa, dan itu kan bikin kita hopeful. Itu yang kayak, oh kok sekarang kritik saya nggak setajam dulu ya, misalnya dulu 1-10 tuh, kalau saya tuh 10 mulu ya kan. Dengan kita latihan stop, pause, and ngomong ke diri, ada sih, tapi tinggal skalanya 5 atau 6, jadi nggak terlalu volumenya nggak terlalu nyaring gitu. Bener. Ya, bener banget sih Kak, itu aku juga bener-bener mengalami gimana aku berproses dari awal sampai di bulan ini dan masih ongoing. Dan untuk teman-teman yang mungkin, makanya aku excited banget ngobrolin hari ini, karena aku juga pingin pingin juga kayak encourage buat teman-teman yang masih dalam journey itu, dalam proses itu. Jangan pernah kehilangan harapan sih, karena apa ya, yang paling bisa membantu kita untuk lepas atau kita mencintai diri kita sendiri adalah juga balik lagi ke kita kan. Gimana mungkin cara reach out-nya kan juga macam-macam, bisa dengan ke psikolog atau dengan ngobrol tiap hari ke diri. Yang penting teman-teman harus mau untuk terus maju dan terus memperbaiki diri, sama kayak yang aku alami. Bagian dari healthy boundaries juga pilih orang-orang yang membuat kita lebih semangat hidup gitu. Kalau orang-orang yang di follow itu juga bucin-bucin yang toksik, kita susah berkembang teman-teman. Sama ini loh, kayak gimana kita jadi orang yang suka belajar kalau teman-teman kita malas belajar ya. Gimana kita mau tahu relasi yang sehat kalau yang kita baca setiap hari bukan relasi yang sehat gitu. Jadi terus juga kita tuh mungkin ngalamin malnutrisi cinta ya. Jadi kayak anak Afrika, airnya hitam aja udah happy banget. Sama kayak kita saking nggak tahu disayang orang tua, dulu orang tua kita nggak tahu cara menyayangi secara emosi yang kena sama kita. Yang penting ada orang suka gue, senang. Padahal abis itu kita nggak diperlakukan manusiawi. Jadi kita sadari dan akui mungkin kita malnutrisi dalam hal cinta. Tapi kalau kita udah sadar, kita bisa cari cara untuk memenuhi kebutuhan kita dulu sendiri, merasa bahagia, merasa cukup, merasa utuh, penuh, dan damai di dalam diri dulu. Pasangan akan datang sesuai dengan level pengenalan kita sama diri, sesuai dengan relasi yang sehat sama kita. Gitu. Benar. Ini banyak banget yang bilang terima kasih ke Kak Anas, termasuk aku. Sama-sama. Jadi untuk pesan-pesannya nih Kak, mungkin untuk teman-teman yang lagi suffering hari ini, yang merasa ini kan udah masuk jam malam ya, sebelum tidur gitu. Apa sih yang mau Ana sampaikan? Jam-jam overthinking nih. Mulai overthinking, tonton lagi ya Perempuan Berkisah dan afirmasi positif lainnya ada di Spotify, di YouTube gitu. Dan jangan lupa untuk reach out ke orang-orang yang memang di bidangnya. Kalau memang teman-teman lagi butuh bantuan. Oke, Kak Ana, terima kasih banyak untuk waktunya. Aku merasa sangat terbantu. Sampai ketemu di lain kesempatan, Kak. Iya, take care, Kak. Take care, Kak.